Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran PAI hari ini. Hari ini kita akan membahas di materi tentang bab Toharoh yang kedua, yaitu tentang tayamum. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah mengawali hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tayamum, yaitu toharoh yang bagian kedua setelah kita pekan lalu mempelajari tentang wudu. Dalam toharoh kita mengenal kemarin kita membahas tentang bahwasanya ada dua alat yang bisa digunakan dalam bersuci, yaitu yang pertama adalah air, yang kedua adalah debu. Nah, ketika kita tidak mendapati air, maka kita boleh bersuci atau toharoh menggunakan debu. Nah, bersuci dengan menggunakan debu, maka itu disebut juga dengan tayamum. Tayamum itu sendiri mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama adalah pengertian secara bahasa. Toharoh atau tayamum itu berawal dari kata al-qasdu yang artinya adalah bermaksud. Nah, sedangkan menurut istilah fikih, toharoh mempunyai arti atau tayamum mempunyai arti bersuci dengan debu baik dari hadas kecil maupun besar. Nah, fungsi tayamum itu sendiri apa? Fungsi tayamum adalah sebagai pengganti wudhu dan mandi janabat. Jadi ketika dalam kondisi kita sedang berhadas kecil, ketika tidak ada air, maka kita bisa bertayamum. Itu sebagai pengganti wudhu. Ataupun juga dalam kondisi ketika kita berhadas besar dan tidak ada air, maka kita bisa bertayamum. Nah, tayamum itu mempunyai fungsi sebagai pengganti mandi janabat. Jadi tayamum itu mempunyai fungsi double, sebagai pengganti wudhu dan juga sebagai pengganti mandi janabat. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa dijelaskan di ayat yang ke-43, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi di dalam Quran, tepatnya di surah An-Nisa ayat 43, di situ dijelaskan anjuran seorang muslim untuk bersuci dengan cara bertayamum ketika dalam kondisi tidak mendapati air. Jadi ada syaratnya ya. Bukan berarti ketika kita malas menyentuh air, tiba-tiba kita bertayamum, itu nggak boleh. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita bertayamum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi-kondisi sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk bertayamum. Apa saja kondisinya? Yang pertama adalah ketika seseorang tidak mendapatkan air setelah berusaha mencarinya. Jadi ada catatan setelah berusaha, bukan ketika kita mau wudhu nih, misalnya ternyata keran di sekolah nggak mengeluarkan air gitu. Ya sudah, nggak ada air, kita langsung bertayamum. Padahal ternyata di masjid masih ada air. Jadi kita tidak boleh langsung bertayamum sebelum berusaha mencari air itu. Namun ketika kita tidak mendapati air, maka kita boleh bertayamum. Yang kedua adalah ketika mendapatkan air, namun tidak sanggup menggunakannya karena sakit. Nah, ini boleh kita bertayamum. Atau ketika dikhawatirkan ketika menyentuh air itu, maka sakitnya lebih parah. Nah, itu boleh untuk bertayamum. Walaupun ada air, tapi ketika misal nanti menyentuh air, ternyata sakitnya makin parah, nah itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga adalah ada air tapi hanya cukup untuk kebutuhan makan dan minum. Nah, karena kebutuhan makan dan minum itu adalah kebutuhan yang primer, yang pokok, yang itu harus didahulukan, maka ketika ada air dan air itu kondisinya sangat sedikit, hanya cukup untuk makan dan minum, maka diperbolehkan seseorang itu untuk bertayamum. Jadi airnya bukan dipakai untuk wudhu, tapi dipakai untuk keperluan makan dan minum. Nah, yang kondisi keempat adalah ketika seseorang tidak sanggup menggunakan air karena sakit dan tidak ada yang membantunya untuk berwudu. Nah, ini kondisi biasanya dialami oleh seseorang yang sedang sakit keras ya, atau sakit parah, atau yang tidak bisa beranjak dari
tempat dia baringnya. Jadi ketika ada air sekalipun, ketika tidak ada seseorang yang bisa membantu untuk berwudu, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Atau yang tadi, ketika seseorang itu sakit dan ketika menyentuh air, ternyata sakitnya malah lebih parah, maka seseorang itu boleh untuk bertayamum. Yang kelima adalah air terlalu dingin dan khawatir membahayakan. Nah, ini berarti kondisi mungkin di daerah tertentu ya, atau dalam masa tertentu ketika kondisinya saat itu airnya itu sangat dingin dan tidak sanggup untuk menyentuh air itu, maka seseorang itu diperbolehkan untuk berwudu. Atau ketika menyentuh air itu ternyata sangat membahayakan untuk tubuh, maka lebih baik bertayamum. Kondisi yang keenam adalah mendapatkan air yang tidak cukup digunakan untuk menyucikan semua anggota wudu. Nah, ini karena kondisinya airnya sangat dikit. Ternyata airnya cuma cukup untuk membasuh muka sama membasuh tangan, sangat sedikit, dan ternyata airnya nggak cukup sampai selesai wudunya, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, dianjurkan untuk bertayamum karena airnya nggak cukup untuk menyucikan seluruh anggota wudu. Nah, itu berarti ketika airnya kondisinya sangat sedikit ya. Nah, ini adalah beberapa kondisi seseorang sehingga dia diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi tidak sekeinginan saja ketika ya udah males pegang air, ya udah males wudhu, tayamum aja biar nggak usah kemana-mana cari air, itu nggak boleh. Jadi harus ada kondisi tertentu terlebih dahulu. Selanjutnya adalah fardu tayamum. Fardu, ingat ya, seperti yang pembahasan di sebelumnya, fardu itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Ketika ada satu poin saja tertinggal, maka tidak sah hukumnya. Sama ketika fardu tayamum, maka dari 4 fardu ini tidak boleh terlewat satu pun. Jika ada satu poin pun yang tidak dilakukan, maka tayamumnya tidak sah dan harus diulang lagi. Yang pertama adalah niat. Niat ini cukup di dalam hati ya. Kalau mau dilafalkan, boleh. Niat. Yang kedua adalah menggunakan debu yang suci. Jadi debu yang terhindar dari kotoran, debu yang terhindar dari najis. Yang ketiga adalah menepukkan kedua telapak tangan ke debu yang suci. Karena bersucinya pakai debu ya. Jadi menepukkan dua telapak tangan kanan kiri ke debu yang suci. Yang selanjutnya adalah mengusap wajah dan kedua pergelangan tangan. Ini fardu yang keempat, yaitu mengusap wajah dan kedua pergelangan tangan. Jadi kalau tayamum nggak harus sampai ke kaki atau ke telinga ya. Udah. Jadi cuma 2 yang diusap, yaitu wajah dan pergelangan tangan. Walaupun di dalam hadis atau riwayat yang lain mengusap tangannya ini ada yang sampai ke siku. Namun jika dilakukan hanya sampai ke pergelangan tangan itu sudah sah. Ya, jadi boleh sampai siku, boleh juga sampai pergelangan tangan saja. Jadi ada 2 pendapat. Nah, ini adalah fardu tayamum yang tidak boleh ditinggalkan satu poin pun ketika sedang bertayamum, karena ketika tertinggal maka tayamumnya tidak sah. Selanjutnya adalah yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Jadi apapun yang menjadi pembatal wudu, yang bisa membatalkan wudu itu juga berlaku bisa membatalkan tayamum. Nah, banyak ya yang membatalkan wudu ya, sudah dipelajari sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah menjumpai air sebelum melaksanakan sholat atau di tengah-tengah sholat. Jadi kalau misalnya kalian lagi kondisi susah mencari air, kemudian memutuskan untuk bertayamum, ternyata pas ketika sholat, di tengah-tengah sholat hujan turun, hujan lebat turun, maka tayamum kalian batal. Jadi harus membatalkan sholat dan mengulangi dengan berwudu terlebih dahulu, kemudian sholat lagi. Kalau misalnya sholatnya sudah selesai gimana? Nah, beda ya. Ketika sholatnya udah selesai, maka tayamum tadi tetap dianggap sah dan tidak harus mengulangi sholatnya lagi. Jadi, tayamum itu dikatakan batal ketika menjumpai air sebelum sholat, atau ketika di tengah-tengah sholat, atau ketika sholat itu sedang berlangsung. Nah, ini adalah yang membatalkan tayamum.
Tata cara tayamum bisa kalian lihat, di situ ada gambarnya. Nah, ini sesuai dengan yang tadi Ustazah kan di fardunya tayamum, langkah-langkahnya ya. Pertama, menepuk kedua belah tangan pada debu tanah yang suci, dan kemudian itu dilakukan setelah berniat. Tepukan pertama disapu ke muka, kemudian pindah, karena ini gambarnya kecil ya, jadi pindah ke tempat yang lain untuk menepukkan debu, bukan di tempat yang sama. Kemudian tepukan kedua tangan disapu di kedua belah tangan, boleh sampai ke siku, boleh sampai ke pergelangan tangan saja. Nah, ini adalah tata cara untuk bertayamum. Nah, jadi nanti bisa dipraktekkan, walaupun nanti kalau misalnya untuk sholat tetap harus cari air dulu ya. Kalau nggak ada air baru boleh bertayamum. Nah, ini adalah pembelajaran tentang toharoh yang bagian kedua, yaitu bab bagian tentang tayamum. Jadi bagi kalian semuanya, nanti ketika misalnya dalam kondisi tertentu tidak mendapati air, maka kalian boleh bertoharoh atau bersuci dengan cara yang lain. Jadi nggak harus dengan cara berwudu, boleh dengan cara yang kedua, yaitu bertayamum. Misalnya dalam kondisi safar, perjalanan, atau dalam kondisi di mana air itu susah untuk didapatkan, atau dalam kondisi sakit yang ketika menyentuh air malah sakitnya lebih parah, atau dalam kondisi tadi yang sudah dijelaskan Ustazah. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa mempermudahkan kalian untuk menyempurnakan bersucinya kalian sebelum kalian beribadah. Karena sekali lagi ya, ibadah seseorang itu bisa dikatakan sempurna ketika bersucinya pun sempurna. Jadi kalau yang misalnya masih belum paham, nanti bisa dipahami lagi, dan kalau perlu ditanyakan nanti bisa tanya ke Ustazah. Kita japri ke Ustazah, nanti Ustazah akan jelaskan lagi apa yang kalian belum pahami. Nah, semoga bisa menjadi ilmu baru bagi kalian, terus bersemangat untuk belajar, terus bersemangat untuk melakukan hal-hal kebaikan, dan terus bersemangat untuk menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Selamat belajar untuk hari ini, dan terus jaga kesehatan di rumah. Ustazah akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan membaca dan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.